Hao, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1 dan 2. Kita akan mulai dengan muatan pelajaran. Muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan isi dongeng. Kita dapat memahami isi dongeng dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng tersebut. Kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran membuat orang yang membacanya akan lebih mudah memahami dan mengingat isi dongeng. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Nah, sekarang kita akan lanjut ke Ayo Berlatih Bu Pena 3A, halaman 127 sampai 128. Losa akan bacakan ceritanya ya. Kisah kucing kecil. Seekor kucing kecil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Ketika ia mendekati kandang kuda, ia mendengar binatang besar itu memanggilnya. "Hai kamu kucing kecil, kamu tahu? Pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari hewan lain di sini. Kamu tahu kenapa? Itu karena aku bisa mengangkat beban yang berat untuknya. Kamu kucing kecil tidak bisa apa-apa," kata si kuda meremehkan. Kucing kecil itu pergi dari kandang kuda sambil menunduk sedih. Setelah berjalan, ia menemukan sebuah kandang sapi. Sapi itu berkata, "Saya adalah hewan paling terhormat di sini. Pemilik ladang membuat susu dan keju dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna di sini, kucing kecil." Si kucing kecil kemudian berjalan lagi. Ia semakin bersedih karena merasa tidak berguna. Ia duduk dan menangis. Tidak lama kemudian, seekor kucing yang sudah tua menghampirinya. "Mengapa kamu menangis, kucing kecil?" tanyanya lembut. Si kucing kecil pun menceritakan semua hal yang dialami kepada kucing tua. Dia merasa tidak berguna dibandingkan semua hewan peliharaan tuannya yang lain. "Memang benar jika kamu tidak bisa mengangkut beban yang berat dan menghasilkan keju untuk tuanmu," kata si kucing tua. "Namun, kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu." Si kucing pun berhenti menangis. Ia berterima kasih kepada kucing tua. Malam itu, pemilik ladang terlihat lelah. Kucing kecil pun menghampirinya dan menjelati kaki tuannya. Kucing kecil itu pun melompat ke pelukan tuannya. Sang tuan tertawa melihat tingkah kucing kecil. Ia berkata, "Meskipun saya pulang dalam keadaan lelah, namun kucing ini membuat saya tertawa. Kamu adalah hewan berharga di sini," kata pemilik ladang. Sejak itu, kucing kecil tidak pernah bersedih lagi. Oke, sekarang kita akan mendengarkan isi dongeng yang Losa bacakan tadi melalui pertanyaan dalam peta pikiran berikut. Nah, di tengah-tengah ada judulnya Kisah Kucing Kecil. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang di atas. Siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Ingat nggak? Tokoh dalam dongeng tersebut adalah kucing kecil, kucing tua, kuda, sapi, dan pemilik ladang. Kita lanjut. Mengapa kucing kecil bersedih? Kucing kecil merasa bersedih karena dia merasa tidak berguna bagi tuannya. Lanjut. Apa yang dikatakan kucing tua? Yang dikatakan kucing tua adalah bahwa kucing kecil harus menggunakan kemampuannya yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuannya. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Kucing kecil menghampiri dan menjelati kaki tuannya. Kucing kecil itu pun melompat ke pelukan tuannya. Oke, sekarang kita lanjut ke menemukan isi dongeng. Sekarang, ayo ingat kembali, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan.
kita dapat menemukan amanat dari dongeng menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kita akan lanjut ke Ayo Berlatih Bu Pena 3A halaman 133. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di teks yang Lose bacakan sebelumnya. Baru banget kan Lose bacanya? Nah, kalian pasti masih ingat. Kita langsung ke pertanyaannya. 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? Nah, tadi di peta pikiran ada dibahas kan? Ayo, ingat nggak? Tokoh dalam dongeng tersebut antara lain kucing kecil, kucing tua, kuda, sapi, dan pemilik ladang. B. Apa yang dikatakan kuda kepada kucing? Bahwa pemilik ladang itu mencintai kuda karena ia dapat mengangkat beban berat untuk tuannya. C. Apa yang dikatakan sapi kepada kucing? Bahwa pemilik ladang mencintai sapi karena ia menghasilkan susu yang dapat dibuat menjadi keju dan susu. Terakhir, di mana latar peristiwa dalam dongeng tersebut? Nah, kira-kira cerita tadi itu ada di mana sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Jawabannya adalah di ladang. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke muatan matematika. Sekarang, sebelum kita masuk ke matematika, Lose akan menjelaskan pembagian bilangan terlebih dahulu. Pembagian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun. Sekarang, Lose akan menjelaskan contoh pembagian dengan cara pengurangan berulang terlebih dahulu. Nah, ini soalnya. Ada 12 batang bunga mawar. Mawar-mawar tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak. Berapa banyakkah bunga yang ada di setiap vas? Nah, penyelesaiannya, dan ini kalimat matematikanya. Banyak bunga di setiap vas, 12 dibagi 2. Oke, ada 12 batang mawar yang dimasukkan ke dalam 2 vas dan mau sama banyak. Jadi 12 bunga mawar tadi kita bagi ke dalam 2 vas. Jadi kalimat matematikanya 12 dibagi 2 sama dengan, baru kita hitung. Oke, nah di sini yang kalian lihat ini ada gambar 12 bunga mawar. Nah, ambillah 2 bunga dan letakkan 1 tangkai di setiap vas. Nah, dalam 2 vas ini kalian ambil 2, lalu masukin ke masing-masing vas. Lakukan berulang sampai bunganya habis. Nah, di sini kalian bisa lihat ada angka 12 dikurang 2, 2 sampai akhirnya 0. Disinilah pembagian secara pengurangan berulang itu terjadi. Dari 12 batang bunga kita kurangi 2, yang mana 2 bunga ini kita masukkan ke masing-masing vas bunga. Kita lakukan sampai 0. Nah, kemudian 2-nya ini kita hitung ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Artinya ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis, sehingga 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi banyak bunga di setiap vas ada 6 batang. Mudah kan? Nah, sekarang langsung masuk ke contoh pembagian dengan cara bersusun. Soalnya itu 64 dibagi 4 sama dengan, lalu penyelesaiannya seperti ini. Langsung sudah tuliskan 64 dibagi 4. Jadi kalau cara bersusun itu penulisannya seperti ini ya. Oke. Kita mulai. 64 dibagi 4. Nah, kalau misalkan pengurangan dan perjumlahan bersusun itu dimulai dari angka paling belakang, untuk pembagian kita mulai angka paling depan. 6 ini kan lebih besar dari angka 4. Jadi, kita coba hitung angka berapakah yang mendekati dengan 6 ini dari 4. Nah, di sini kalian itu mau tidak mau harus menghafal perkalian. Karena ketika kalian menghafal perkalian, kalian akan lebih mudah melakukan pembagian ini. 4 kali berapakah yang mendekati 6 tetapi tidak lebih dari 6? Betul sekali, 4 dikali 1.
Oke, saya tulis. Oke, kita tulis 4-nya di sini, kemudian jawabannya di atas ya. 4 dikali 1 jawabannya 4. Bagi 60-an dengan 4. 60-an itu karena dia 64 ya, jadi hitungnya 60-an. Dibagi 4, jadilah 1/10-an, sisa 20-an. Oke, kemudian kita lanjut. Kita turunkan 4 satuan, gabungkan dengan 20-an sehingga diperoleh bilangan 24. 4, ini pengurangan ya. Sekarang kita masuk ke pengurangannya. Seperti yang saya bilang, pengurangan dan penjumlahan itu dimulai dari belakang. 4-nya turun, lalu 6 dikurang 4 itu 2. Inilah yang ada disebut tadi 20-an, jangan bingung. Nah, kita sudah sampai di 24. Sekarang kita cari perkalian 4. 4 dikali berapakah yang hasilnya 24? Coba hitung. Oke, 4 dikali berapa yang hasilnya 24? Nah, 4 dikali 6 jawabannya 24. Nah, oke. Coba kalian hitung, sama nggak? 4 kali 6 berapa? Ya, jadi sudah sampai sini, kita kan udah lihat nih 24, di bawahnya 24 juga. Ini 24, ini 24 juga. Kita kurangi. 24 dikurang 4 itu kan 0. Nah, setelah bersisa 0, maka pembagiannya selesai. Nah, begitulah cara pembagian dan cara bersusun. Jadi, 64 dibagi 4 itu sama dengan 16. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, jika kalian belum paham dengan pembagian ini, ulangi saja di videonya, kalian ulangi ya. Bisa kan? Oke. Nah, sekarang ayo selesaikan soal berikut dengan waktu secepat mungkin. Gunakan cara pengurangan berulang dan cara bersusun. Oke, di sini Losa harap kalian akan lebih paham dengan cara bersusun. Kenapa? Karena di sini ketika kalian menggunakan cara bersusun, secara tidak langsung kalian juga belajar perkalian. Oke, dan ini akan memudahkan kalian untuk belajar matematika di kemudian harinya. Nah, ini soalnya. Ada 63 bola tenis. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam 7 keranjang bola sama banyak. Pertanyaannya, berapa banyak bola tenis yang ada di setiap keranjang? Nah, kalian buat dulu kalimat matematikanya. Sudah, kalimat matematikanya adalah 63 dibagi 7 sama dengan, hitung. Sudah? Jawabannya adalah 9. Nah, langsung mau kalian hitung sekarang. 9 dikali 7 berapa? Jawabannya 63 tidak? Oke. Kalau kalian sudah menghitungnya dan jawabannya 63, berarti hitungan kan benar. Jadi, pembagian dan perkalian ini sangat berhubungan. 63 dibagi 7, 9. 9 dikali 7, 63. Nah, jadi kalau kalian hafal perkalian itu akan lebih bagus loh. Jadi harus semangat ya. Jadi, banyak bola tenis di setiap keranjang, ada 9 bola. Nah, sekarang langsung mau mempraktekkan cara menghitung pembagian bersusun dengan penjelasan yang Lause jelaskan sebelumnya. Oke. Soal di sini 615 dibagi 3. Kita mulai dari angka 6. Angka 6 itu bisa nggak dibagi 3? Bisa ya. Jadi 3 dikali berapa yang hasilnya itu 6? Jawabannya adalah 2. 3 dikali 2 itu 6. Lalu kita kurang. 6 kurang 6 kan 0. 0-nya nggak usah kita tulis. Jadi kita turunin 1. 1 itu dibagi 3 kan nggak bisa. Jadi turunkan 5. Ya. Jadi 3 dikali 15, 3 dikali berapa hasilnya 15? Dikali 5, 3 dikali 5 jawabannya 15, kita kurang adalah 0. Kira-kira ini benar nggak jawabannya? Betul tidak? Tetot, ini salah. Kita buktikan. 3 dikali 25 sama dengan 615 nggak? Enggak. 3 dikali 25 itu sama dengan 75. Artinya, jawaban ini adalah salah. Lause, kan Lause bilang kalau misalkan nggak cukup turunin angka di sampingnya. Oke, ini ada pengecualian. Beberapa soal tidak bisa dilakukan dengan cara sebelumnya. Ini caranya.
dengan soal yang sama, 615 dibagi 3. Oke, kita cari. 6 dikali berapa? 6 dibagi 3 itu berapa? Jawabannya 2. Oke, ya. Kemudian 1 kita turunin. 1 itu kan nggak cukup ya dibagi ke 3. Karena tidak cukup, kita tulis 0 di atas. 0 ini menandakan bahwa angka 1 tidak bisa dibagi dengan 3. Kita tulislah 0. Turunlah 5. Ada 15 di sini. 3 dikali berapa yang hasilnya 15? 5. Barulah habis. Sekarang kita buktikan. 3 dikali 205 sama dengan berapa? Betul sekali, 615. Jadi, jika kalian ketika membagi dengan cara yang pertama itu hasilnya enggak sinkron, hasilnya enggak nyambung, cobalah cara seperti ini. Oke? Nah, ada satu cara lagi yang lebih singkat, tetapi perkaliannya harus kalian pengetahuan perkaliannya itu harus lebih tinggi. Oke, 615 dibagi 3. Tadi kan kita dari 2 contoh sebelumnya itu 6 terus ya kita pakai. Nah, di contoh yang pertama itu salah. Di contoh yang kedua baru kita benar. Sekarang kita langsung menggunakan 2 angka, yaitu 60. 60 ini tentu bisa dibagi dengan 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 60? Betul sekali, 20. 3 dikali 20 adalah 60. Lalu kita kurangi, turunkan satunya, lalu 5. Kita tinggal cari 3 dikali berapa hasilnya 15. Betul sekali 5. Kita kurangi 0. Begitu caranya ya. Oke, jadi jangan bingung. Oke, sekarang kita akan belajar sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Ini tuh gampang banget materinya, jadi kalian harus bisa. Selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Perhatikan contoh berikut. Ibu akan membeli 24 telur di sebuah toko. Toko tersebut memberikan 2 pilihan kemasan kepada ibu. Ada kemasan isi 4 telur dan kemasan isi 6 telur. Nah, ini gambarnya. Sebelah kiri itu kemasan 4 telur, sebelah kanan kemasan 6 telur. 6 dikali 4 sama dengan 24 telur. Lalu 4 dikali 6 sama dengan 24 telur juga. Artinya 6 dikali 4 sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Jumlah telur berdasarkan 2 pilihan kemasan tersebut sama banyak, yaitu 24 butir. Jadi, hasil perkalian 2 bilangan tetap sama walaupun posisinya ditukar. Secara umum, sifat pertukaran pada perkalian dapat ditulis A kali B sama dengan B kali A, dengan A dan B sebagai bilangan cacah. Mudah banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke Ayo Berlatih Bu Pena 3A halaman 129, 130. 1. Tuliskan perkalian sesuai gambar. Ini gampang banget. Jadi, Lause mau ketika Lause menyebutkan jawabannya, kalian juga sebutkan ya. Oke? A. 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Oke, kita lanjut ke B. Kita lihat gambarnya itu ada 5 kelompok ayam. Di setiap kelompok ada 3 ayam. Lalu di gambar selanjutnya ada 3 kelompok ayam. Di setiap kelompoknya ada 5 ayam. Berarti 5 dikali 3 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan berapa yo? 3 kali 5, 5 kali 3. Ayo. Bener banget, 15. Lanjut. Oke. Itu ada 7 akuarium dan di setiap akuariumnya itu terdapat 3 ikan. Kemudian di sampingnya itu ada 3 akuarium, di setiap akuariumnya ada 7 ikan. Berarti 7 dikali 3 sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21.
Super easy. Nah, ini nggak pakai gambar, kalian tinggal lihat angka-angkanya saja. Ini gampang banget touch ya. Coba kalian pause dulu video ini, kerjakan. Coba kerjain deh di buku cetak kalian. Lalu cocokkan dengan jawaban Lause ya. Videonya di pause dulu, oke? Oke. Nomor A, 8 kali 7 sama dengan 7 kali 8. B, 12 kali 5 sama dengan 5 kali 12. C, titik kali 7 sama dengan titik kali 28. Ada angka 7 dan angka 28. Berarti di sini 28 dikali 7 sama dengan 7 dikali 28. Lanjut ke D. 58 dikali 12 sama dengan 12 dikali 58. Kemudian E. Titik-titik dikali 35 sama dengan titik-titik dikali 52. Ada dua angka, berarti di sini 52 dikali 35 sama dengan 35 dikali 52. Dan yang terakhir, 62 dikali, bener banget, 62 dikali 25 sama dengan 25 dikali 62. Oke, sekarang kita akan masuk ke SBDP, memahami gerakan hewan di lingkungan sekitar. Kita dapat menirukan dari gerakan makhluk hidup di sekitar. Misalnya, gerak meniru gerakan hewan. Ada berbagai jenis gerakan hewan, misalnya gerak berjalan, melompat, terbang, dan menlari. Hewan yang dapat ditiru gerakannya antara lain gajah dan kupu-kupu. Kita dapat meniru gerak gajah berjalan. Caranya dengan membungkuk dan meletakkan kedua tangan di atas tanah, lalu mulai berjalan. Tuh kan bisa lihat gambar anak laki-laki ini kurang lebih kalau kita meniru gerakan hewan gajah, itu seperti ini. Lanjut ya. Gerak meniru hewan juga dapat dijadikan gerak tari dengan iringan lagu yang bertema hewan. Nah, di sini ada gambar-gambar gerakan meniru lagu kupu-kupu yang lucu ciptaan Ibu Sud. Oke, ini langkah 1 sampai 4. Kemudian ini langkah 5 sampai 8. Dan ini langkah 9 sampai 12. Nah, setelah ini Lause akan akan putarkan video contoh gerakan ini, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke Ayo Berlatih Bu Pena 3A halaman 132. Ayo tirukan gerakan hewan berikut, lakukan secara bergantian di depan kelas dengan percaya diri. Nah, di sini ada 4 ya. Lause akan putarkan satu persatu. Yang pertama itu adalah gerakan kuda. Ini gerakannya. Sekarang gerakan meniru bebek. Ini gerakannya.
Sekarang, gerakan ketiga meniru lompat kata. Dan yang terakhir adalah gerak kelinci. Ini gerakannya. Tangan disimpan di samping telinga kalian seperti ini. Kemudian kaki ditekuk. Halo, ini adalah gerakan kelinci. Yang kedua adalah gerakan melompat kelinci, ya. Bagaimana caranya? Masih sama, simpan tangannya di samping telinga, tangan kelinci, kaki ditekuk, kemudian kita lompat ke kanan, hap, kita lompat ke kiri, hap. Bisa? Sekarang kita masuk ke muatan PPKN. Ini adalah muatan terakhir dari video pembelajaran hari ini. Keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti menemukan berbagai keberagaman dari setiap anggota keluarga. Contoh keberagaman anggota keluarga adalah keberagaman sifat. Perhatikan contoh keberagaman sifat anggota keluarga Dedi berikut. Dedi dan adiknya memiliki sifat yang sama, yaitu periang dan lucu. Ibu Dedi memiliki sifat lembut, penyayang, dan sabar. Ayah Dedi memiliki sifat tegas tetapi penyayang. Nah, semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Kira-kira sifat kalian sama nggak sama Dede sama Koko? Sama nggak sama Mama Papa? Ayo coba bandingkan. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan sudah menonton pembelajaran dengan tidak bosan. Jangan lupa ulangi. Dan jangan sungkan untuk bertanya kepada lausunya. Dan tetap jaga jarak, gunakan masker, dan cuci tangan ya. 再见。